Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd. Subhanallah ya. Hari ini kita berada di taman yang indah, di kebun yang indah. Di kanan kiri kita melihat ada pohon-pohon kurma yang membuat orang bergembira, lupa dengan beban hidup dia. Sehingga kadangkala manusia itu rutin liburan, rekreasi bersama keluarga. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini, jemaah? Apa sih kandungan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Memiliki kebun seperti ini, orang kalau melihat orang lain memiliki villa, kadangkala hati juga tertarik ingin memilikinya. Melihat orang itu memiliki kolam renang di rumahnya, kita juga berpikir bagaimana ingin punya kolam renang di rumah kita. Melihat rumah orang itu punya kursi pijat di rumahnya, ingin punya kursi pijat. Melihat di rumahnya punya TV yang besar sekali, akhirnya kita punya keinginan untuk memilikinya. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami cerita, aku itu biasa membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Biasanya dari pagi sampai petang ya, dari pagi sampai isya, Rabi'ah itu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan air wuduknya, menyediakan air untuk buang hajat. Sampai selesai sholat isya, kadang-kala Rabi'ah nggak pulang. Dia duduk di depan pintu Nabi SAW. Dia mengatakan dalam dirinya, mungkin Nabi ingin sesuatu. Jadi aku masih ada di sini. Sampai Rabi'ah masih remaja dia. Kadang-kala aku sampai bosan nungguin di sana, pulang. Dan kadang-kala aku ketiduran di depan pintu Nabi Muhammad SAW. Lalu Rabi'ah cerita, pada suatu hari Nabi SAW mengatakan kepadaku, karena melihat, ya mungkin aku suka melayani beliau. Lalu beliau mengatakan, ya Rabi'ah, sal hajatak. Wahai Rabi'ah, silakan kau minta hajatmu apa? Keinginanmu apa? Kata Rabi'ah, al-amhilni ya Rasulullah. Biar aku mikir, kata dia. Apa sih yang aku inginkan? Rabi'ah berpikir, kalau aku minta dunia kepada Nabi SAW, dunia ini akan berakhir. Sedangkan aku pun sudah dapat jaminan rizki sampai mati. Maka aku berpikir mau minta urusan akhirat. Maka keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan lagi kepada Rabi'ah, Rabi'ah, engkau sudah mikir? Iya Rasulullah SAW. Apa yang kau inginkan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Subhanallah. Ini anak muda, remaja. Anak-anak remaja sekarang kepingin handphone. Handphone apa? iPhone 11. iPhone Pro Max, apa lagi? Apalagi keinginannya yang model-model seperti ini. Rabi'ah hidupnya susah. Dia berpikir,
dia mengetahui hakikat kehidupan dunia, maka dia minta dapat menemani Rasulullah SAW di surga, yakni selamat dari api neraka dan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang ngajarimu? La ahad ya Rasulullah, nggak ada Rasulullah SAW. Aku hanya berpikir, kalau aku minta urusan di dunia, tadi dia katakan, aku ini udah dijamin hidupnya di dunia. Kita tahu ketika berumur 120 hari di perut ibu kita, semua udah ditulis. Dan kenikmatan dunia akan berakhir ya Rasulullah. Maka aku berpikir sesuatu yang lebih bermanfaat buat diriku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu Rabi'ah, bantu aku untuk dirimu ini dengan banyak-banyak sujud, yakni banyak-banyak sholat, agar Nabi kelak bisa memberikan syafaat kepada Rabi'ah untuk bersama Rasulullah SAW. Ahibati fillah, cita-cita seseorang, angan-angan manusia, mimpi manusia ini sejajar dengan ilmu dia. Orang yang melihat drone, maka dia ingin drone. Kok bagus ini ya. Orang kampung itu nggak pernah ngelihat pesawat kadangkala, maka nggak ada dalam benak dia pesawat. Nggak pernah ngelihat kereta api, nggak pernah tahu tentang kereta api, maka nggak mungkin dia minta kereta api. Kita ini kadangkala cita-cita kita hanya urusan dunia aja. Kayak yang berangkat ke Kuwait nih teman-teman, mesti punya cita-cita. Pasti punya angan-angan. Ana punya angan-angan. Ana pernah sampaikan kepada beberapa teman, Ana ingin punya tempat pengembalaan kambing. Jadi senang melihat kambing itu dan mahasiswa-mahasiswa bisa untuk melatih kesabaran mereka dengan mengembala kambing. Karena Ana membaca hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali mereka mengembala kambing. Para sahabat bertanya, "Hatta anta ya Rasulullah?" Sampai engkau Rasulullah? "Hatta ana." Ya, aku pun mengembala kambing ala qararid di ahli Makkah. Dapat upah mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada cita-cita dan keinginan seseorang. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kota Madinah. Beliau singgah di rumahnya orang Badui. Ini hadis Abu Musa al-Ash'ari atau Abu Sa'id al-Khudri. Setelah dijamu oleh orang Badui, dulu kalau ke rumah orang kampung itu dikasih makan jemaah. Makanya kalau antum membaca ceritanya Nabi Musa dan Khadir, ketika mereka mau bertamu nggak diterima oleh warga kampung sana, mereka lapar, mereka mau cari makan. Tapi mereka tidak memberikan makan, akhirnya pergilah Nabi Musa dan Khadir. Nabi alaihissalam dihormatin semua orang Badui ini, dijamu. Setelah selesai, beliau mengatakan kepada orang Badui ini, "Idza ji'tal Madinah fa'tina." Kalau engkau singgah ke kota Madinah, turun ke kota Madinah, engkau berangkatlah, jumpain aku. Nabi ingin membalas kebaikan orang itu. Akhirnya dapat berapa waktu orang Badui ini ke Madinah. Sampai kota Madinah, menjumpai Nabi alaihissalam. Nabi berkata kepada dia, "Sal hajatak." Mirip dengan yang dikatakan kepada Rabi'ah. Silakan engkau, hajatmu apa? Biasanya kan orang kalau punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan di daerah kekuasaannya, dia bisa ngasih itu. Nabi bertanya, "Sal hajat." Engkau minta hajatmu apa? Apa kata orang Badui ini? "Naqatun arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli."
Aku minta seekor onta betina yang bisa ditunggangin. Ingat, tidak semua onta itu bisa ditunggangin. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan, An-nasu kaibilin mi'ah, la takadu tajid fihi rahilah. Manusia itu seperti onta yang jumlahnya 100 ekor. Dari 100 ekor itu belum tentu satu bisa ditunggangin. Jadi yang diminta ini onta yang bisa ditunggangin. Bukan diperah susunya. Bukan untuk diambil anaknya, tapi onta tunggangan. Dan beberapa ekor kambing yang susunya bisa diperah oleh keluargaku. Permintaannya banyak nggak? Banyak apa dikit? Kalau ada orang minta mobil antum. Minta apa Ustaz? Ayo Ustaz. Ustaz kepingin apa di Kuwait? Lalu Ustaz ngomong, kayaknya mobilnya abang aja nih Bang. Anak mau. Banyak apa dikit? Waduh Ustaz. Ini baru, Ustaz, baru 2 bulan umurnya. Orang beranggapan itu sesuatu yang dahsyat. Banyak urusan dunia kita memandangnya banyak. Nabi SAW yang mengetahui hakikat dunia ini, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, Ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Kalian apa nggak bisa menjadi seperti wanita tua renta tuh di kalangan Bani Israel? Maka para sahabat bertanya, wa ma ajuzu Bani Israel? Apa kisah wanita tua dari Bani Israel itu? Maka Nabi bercerita alaihissalatu wassalam. Inna Musa alaihissalam lamma kharaja min Misr. Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, di malam hari mereka meninggalkan Mesir. Mereka tersesat. Nggak nemu jalan. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa kok kita bisa tersesat? Sesepuh Bani Israel mengatakan, Inna Yusuf alaihissalam lamma halak. Nabi Yusuf ketika meninggal dunia, akhadha alaina mawthiqan an la nakhruja min Misr illa bi'idhamihi. Kalau kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Para nabi itu rata-rata dimakamkan di Syam sana. Tapi Nabi Yusuf mati di Mesir. Di Mesir kuburan. Nabi Musa mengatakan, waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Artinya selama hidupnya Nabi Musa nggak tahu sama kuburannya Nabi Yusuf. Nggak dicari-cari. Artinya kuburan itu ya dihargain, dihormatin. Tapi bukan dijadikan tempat untuk meminta hajat kita. Nabi Musa mengatakan, waman yadri qabra Yusuf. Apa kata sesepuh Bani Israil? Nggak ada yang tahu. Mereka pun nggak tahu. Illa ajuz. Kecuali ada wanita tua renta, dia aja yang tahu. Dan dia tidak pernah ngasih tahu orang lain. Fa arsala ilaiha. Maka kirim orang untuk memanggil wanita ini. Ketika di hadapan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, dullini ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku. Dia merasa Nabi. Ya, minta kepada perempuan itu untuk menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Apa kata wanita tua ini? Hatta tu'tiani hukmi. Aku punya syarat. Keinginanku, engkau kabulkan. Wa ma hukmuki. Apa keinginanmu? Apa syaratmu? Apa kata wanita tua ini jamaah? Wanita tua ini tidak berpikir untuk kembali muda. Wanita ini tidak berpikir untuk kembali cantik. Untuk bertambah umurnya, untuk ramping tubuhnya sama sekali. Dia minta satu. Aku numa'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Masya Allah. Nabi Musa melihat ini permintaannya besar sekali. Kalau minta dunia dan isinya itu lebih ringan. Daripada minta bersama Nabi Musa di surga. Nabi Musa akhirnya terdiam. Sampai Allah mewahyukan agar dikasih syaratnya. Jaminan ini. Minta sama Allah dikasih syaratnya. Ya udah, berangkatlah perempuan tua ini. Nunjukkan ke satu tempat seperti kolam yang ada airnya. Wanita tua ini mengatakan, amdibu hadza, keringkan tempat ini. Lalu dia menunjuk ke sebuah tempat. Sini gali. Digali dan ditemukan jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam tidak berubah sama sekali.
ketika diangkat jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari tanah, jalan menuju ke pelarian itu jamaah seperti siang hari. Mereka pun meninggalkan Mesir. Kita lihat apa yang diminta oleh Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, apa yang diminta oleh orang Badui, apa yang diminta oleh wanita tua renta ini. Kita masuk yang mana jemaah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah, fasaluhul firdausal a'la." Kalau kalian meminta surga sama Allah SWT, mintalah al-firdausal a'la. Fa innahu a'lal jannah. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Atapnya itu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berdoa, punya angan-angan, punya cita-cita, jangan yang rendahan. Caranya gimana? Belajar. Abdullah bin Mubarak ketika berangkat haji, dia ngambil air zam-zam tuh. Dulu pakai sumur, pakai kerekan. Kemudian dia ambil satu gelas, dia menghadap ke Ka'bah. Dianjurkan berdoa itu, menghadap ke Ka'bah. Dianjurkan dalam kondisi berwudu. Lalu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku mendapatkan hadis dari guruku, dari gurunya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa nabimu bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Dia tidak minta sehat. Dia minta agar tidak kehausan di padang mahsyar. Bagaimana kita ketika minum air zam-zam jemaah? Mungkin kita hanya minta ya rizki, ya sehat, supaya nggak sakit-sakitan. Boleh minta itu. Tapi jangan hanya seperti itu doa kita. Maka ini juga buat anak-anak yang lagi mau ke pondok, yang mau melanjutkan belajar, tolong cita-citanya yang tinggi. Jangan ridho kecuali dengan al-firdausal a'la. Jangan mau yang biasa-biasa. Segala kenikmatan dunia ini wallahi zailah. Akan sirna dan fana jemaah. Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi amal soleh, ucapan-ucapan yang baik, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih seharusnya menjadi harapan dan angan-angan daripada yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda lihat sebagian sudah ngantuk. Kita perjalanan masih panjang jemaah. Katanya habis makan, ini Bang Mustafa mau tidur dulu katanya. Karena perjalanan panjang. Baik, Anda rasa itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan, fadhol. Gimana? Ya. Dalil. Nah. Iya. Iya jamaah berkaitan dengan jadi gurunya. Nah, iya jamaah yang pertama berkaitan dengan Rasul ini ada pelepah kurma ya. Rasul SAW pernah lewat kuburan, kemudian beliau minta sahabat untuk ngambil pelepah kurma, lalu pelepah kurma itu dibelah jadi dua, ditaruh di dua kuburan. Para sahabat bertanya, kenapa Rasul SAW?
fa innahuma yu'adzaban. Dua orang ini sedang disiksa. Dan aku berharap selama pelepah itu masih basah, semoga diringankan azabnya. Itu rahmat Rasul SAW. Setelah itu apa semua para sahabat ngambil pelepah kurma? Mereka ambil pelepah, taruh di kuburan bapaknya, taruh di rupan pamannya. Enggak ada. Itu kekhususan buat Rasulullah SAW. Beliau tahu sedang diazab. Dan beliau memberikan syafaat. Itu syafaat dari Nabi SAW. Untuk dua orang itu. Dan diringankannya sampai selama masih basah. Orang berpikir, gimana Ustaz kalau ditanemin aja? Tanemin kan nggak kering-kering, jadi kan nggak diazab. Nggak bisa. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan kuburan itu. Kuburan itu boleh disiram air. Memang ada kuburan-kuburan, anak pernah ikut ngubur di sebuah daerah itu, selesai dikubur tuh disiram air. Karena kering, kata dia. Kalau nggak disiram air, nggak padat nanti. Jadi bisa ambles, kata mereka. Jadi ada tujuannya gitu loh. Kalau yang dikatakan dengan menyiram bunga itu bisa meringankan azabnya, anak rasa jauh dari hadis yang tadi itu. Karena itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk dua orang yang disiksa tadi itu. Kemudian bagaimana kita belajar nih? Ulama dulu belajar dari gurunya, dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Kita pun tetap sampai seperti itu. Namun sekarang ini ada perubahan. Dulu kitab-kitab itu belum dicetak. Kitab Sahih Bukhari nggak dicetak. Yang ada ditulis tangan. Dan yang punya kitab itu ya hanya orang-orang tertentu. Kemudian dahulu kalau mau belajar ya harus dapat izin dari gurunya. Mau belajar kitab tersebut umpamanya. Maka Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik bin Anas. Dan sekarang alhamdulillah kitab Sahih Bukhari sudah dicetak. Ada jaminan bahwasanya yang ada di situ adalah sahih. Seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW. Namun kita tetap belajar kepada guru. Karena orang yang kalau baca kitab saja, kadangkala dia salah faham. Apalagi jamaah yang belajar kitab terjemahan. Kenapa banyak buku terjemahan ini hanya cari uang? Artinya penerbitnya itu ngelihat buku ini bagus, sudah nyuruh anak-anak lulus pesantren untuk nerjemahin. Karena ana mengkaji beberapa buku terjemahan, itu ternyata banyak salah terjemahannya. Maka tetap perlu guru. Kalau dikatakan apakah dengan YouTube cukup gitu ya. Yaitu sebuah media yang memudahkan buat kita. Tapi tetap kita perlu hadir ke majelis ilmu. Langsung ketemu sama ustadznya. Tapi kalau tidak bisa, ya alhamdulillah. Ada di YouTube bisa ngaji mamanya Sahih Bukhari, ngaji tafsir mamanya dari ustadz yang di sana. Tetap kita diperbolehkan untuk menuntut ilmu dari cara seperti itu. Tapi berhati-hati. Karena di YouTube ini semua ada. Aliran liberal ada. Aliran Syiah ada. Aliran Khawarij ada. Macam-macam lah di sana. Maka hendaklah kita lebih selektif ketika belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Bagaimana Bapak Mustafa mau tanya ini? Terakhir. Terakhir terus ini, Pak. Nggak perlu minta. Ustadz itu ketika mencetak bukunya, jadi cara menuntut ilmu dulu, ilmu hadis itu, ada yang talaki dari ustadz langsung. Mendengarkan semua hadis itu. Kenapa harus didengar? Dulu itu nggak ada harokatnya. Dulu itu kitab-kitab nggak ada titiknya. Kemudian setelah berkembang, sekarang sudah, alhamdulillah semua ada harokatnya, ada titiknya. Ketika ana menulis sebuah buku, kemudian buku itu dicetak. Itu pertanda semua orang boleh untuk membaca. Bahkan dijual. Maka boleh, nggak ada masalah. Nggak harus
Nggak harus izin Ustaz, ayo Ustaz, ana mau menghafal kitabnya Ustaz ini. Ya sudah ana jual, yang penting bayar gitu kan. Selesai ketika beli buku itu. Maka seperti itu. Itu yang disebut sudah ada ijazah dari Ustadz yang mengarang buku tersebut. Sah sudah kalau gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada Abu Rafa. Ana mohon maaf jamaah, malam ana akan meninggalkan Kuwait, dan terima kasih kepada semuanya yang telah capek-capek berlelah-lelah untuk ikut mendampingi ke kebun. Walaupun di Indonesia banyak kebun, tapi kebun di sini spesial buat ana. Karena ada antum di sini jemaah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik jamaah rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada sebuah doa yang Nabi hampir tidak pernah meninggalkan majlis itu kecuali membaca doa itu. Siapa yang tahu doa? Itu penutup majlis itu. Apa doa yang Nabi, kata sahabat, hampir Nabi itu kalau bermajlis selalu beliau baca doa itu. Itu penutup. Apa doanya? Ada hadiahnya, Bro. Jagung bakar. Nah, doanya yuk kita baca nih antum. Aminkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.